Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Saya Imaniar Eka Handayani dari KBTK Lab School Jakarta. Saya Ardi dari SDN Cipinang Besar Selatan 05 Pagi. Saya Evika Darsi dari SMP Negeri 36 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik juga ya Bu. Iya Pak. Begini Bu, Iya Pak. hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Iya benar. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana Bu? Boleh Bapak. Oke, baik. Jadi begini ya, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan solusi permasalahannya? Nah, jangan lupa nanti ya Bu, Iya. juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bapak. Oke, baik Bu. Iya. Jadi yang pertama, kompetensi coaching, apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Oke, sebelumnya terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kebetulan saya memiliki 3 Pak. Iya. Yang pertama itu saya ingin kehadiran penuh Pak. Jadi memang harus apa ya? Ketika coaching berlangsung, saya harus ada di situ, harus benar-benar mendengarkan juga Pak yang kedua. Gitu. Sebagai present juga ya Pak untuk kehadiran penuh. Lalu yang kedua mendengarkan dengan aktif. Lalu yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan pemantik lebih tepatnya itu yang berbobot gitu. Oh. Ya. Baik ya Bu ya. Ya. Nah, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya benar Pak. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik ingin dikembangkan yang mana Bu? Lebih spesifik ya Pak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan baik coach tersebut. Gitu. Oh, seperti itu ya. Iya Pak. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya. Iya Pak. Oke, kira-kira indikator capaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sendiri itu apa sih kira-kira? Indikator perkembangan, indikator capaian ya Pak, Iya, pengembangan betul. pada saat coaching itu saya menginginkan permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching tersebut itu mendapatkan solusinya Pak dan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, baik. Jadi nanti ya indikator tercapaiannya coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Iya benar Pak. Oke, ya baik.
Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Iya, Bang. Untuk selanjutnya, silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Oke. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Oke, Oke, baik Pak. sip. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya, Saya sama-sama mohon Ibu. pamit. Sehat-sehat selalu. Silakan Iya, masuk. silakan. Assalamualaikum Bu Niar, Pak Wa- Adi. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu Evi. Ya, silakan Monggo, duduk. silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Niar, Pak Adi. Iya, wah, gimana nih Bu Evi kabarnya? Alhamdulillah kabarnya saya hari ini baik Bu Niar. Bu Niar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Ibu. Gitu, oke. Ibu Evi gimana nih? Sepertinya Ibu Evi terlihat tidak bersemangat nih kali ini. Biasanya kan Ibu Evi itu ceria ya. Kalau boleh tahu, kira-kira nih apa sih yang membuat Bu Evi jadi tidak seceria biasanya? Iya Bu Niar, ini sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung Bu mau mengutarakannya bagaimana dan seperti apa. Kira-kira apakah Bu Niar ada waktu? Oh, tentu saja. Kan yang Bu Evi telepon kemarin ya, kita janjian hari ini nih, kebetulan saya menghadirkan Pak Adi juga. Izin ya Bu Evi ya. Iya, Pak Adi kebetulan sedang supervisi saya sebagai untuk kita coaching hari ini. Nah, jadi Bu Evi, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu hari ini? Nah, apa sih yang Ibu Evi harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya Bu Niar, jadi begini, beberapa hari ini belakangan ini saya merasa nggak nyaman gitu loh Bu di sekolah, gitu, seperti itu Bu Niar. Dan Baik. pikiran saya tuh nggak tenang gitu. Oke, nggak tenang ya. Baik. Iya Bu. Oke, kira-kira masih ada hal yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan di sekolah dan Oke. nyaman, kemudian jadi pikiran saya tuh jadi enjoy seperti itu Bu, tidak seperti ini saya jadi kepikiran terus gitu. Iya, iya. Oke, baik. Semoga nanti kita bisa mencari solusinya sama-sama ya Bu Evi, dan kita bisa memecahkan masalah atau yang memang sedang Bu Evi rasakan kali ini. Baik, silakan Bu Evi, boleh diceritakan kepada saya nih, ada apa ya? Jadi begini Bu Nia, beberapa hari yang lalu kan saya ada supervisi ya pada pengawas di kelas. Kemudian saya pada saat supervisi itu mendapatkan teguran dari pengawas begitu Bu Nia. Bagaimana bisa ya Bu Evi mendapatkan teguran dari pengawas tersebut? Ya sebenarnya sih masalahnya nggak serius Bu sebenarnya gitu. Tapi ya saya ditegur jadi saya merasa tidak enak hati gitu Bu. Iya, bener ya, apalagi ditegurnya langsung dari itu ya. Oke, menurut Bu Evi tidak serius. Nah, kira-kira tidak seriusnya itu seperti apa sih Bu? Jadi gini Bu, Bapak pengawas itu mengkritik saya karena dalam proses kegiatan mengajar yang saya lakukan itu saya tidak menggunakan buku paket seperti itu Bu. Oke, jadi proses mengajar yang bagaimana nih Bu kira-kira? Nah, apakah Bu Evi dinilai kurang untuk bisa mengelola kelas saat mengelola kelas dengan baik, atau kira-kira seperti apa sehingga kok Bu Evi dikritik atau dinilai sepertinya kurang? Iya Bu, jadi ya karena mungkin dalam dia keberatan ya Bu, Bapak pengawas itu keberatan pada saat saya mengajar itu tidak menggunakan buku paket itu Bu. Oke. Buku paketnya ini yang menjadikan saya dikritik seperti itu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapannya Bu Evi terhadap respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan dari berbagai sumber Bu. Jadi tidak hanya buku paket saja. Nah, bisa dari buku referensi lain, dan saya juga mengacu pada yang mengajukan istilahnya di kurikulum itu kita bebas ya Bu ya. Kita bebas
menggunakan dari sumber-sumber manapun, gak hanya dari buku paket ya Bu ya, bisa dari internet atau referensi buku-buku yang ada di perpustakaan seperti itu. Nah, ketika saya menyampaikan itu, beliau agak kurang berkenan seperti itu Bu. Oh, oke. Jadi masalahnya seperti itu ya. Iya. Bu Evi. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Evi. Nah, selama ini kira-kira nih Bu, apa saja yang Ibu Evi lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Iya Bu, seperti yang tadi saya ceritakan ya Bu Niar ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran interaktif dan menyenangkan, puisis, kemudian kahol dan sebagainya gitu Bu. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu Evi, kenapa Bu Evi tidak menggunakan buku paket? Ya, menurut saya gimana Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup menurut saya Bu pada saat itu Bu. Dan memang pada saat itu kebetulan saya tidak menggunakan buku paket dan dan murid-murid juga termotivasi, dan selama sejauh ini sih masih tetap saya mengacu pada kurikulum Bu. Oke, gitu. Jadi sebenarnya sih yang sudah Ibu Evi lakukan sudah cukup baik dan cukup bagus gitu ya menurut saya. Tapi kira-kira menurut pendapat Bu Evi, bagaimana hasil dari pembelajaran itu ketika mengajarkan menggunakan sumber-sumber lain selain buku paket tersebut? Karena sepertinya yang kita ketahui ya Bu Evi ya, bersama bahwa karakter anak-anak itu kan dan profil pelajar Pancasila itu harus beragam kan, Iya, dan betul. belajarnya pun juga anak-anak kan berbeda-beda gitu ya Bu Evi ya. Betul. Nah, itulah Bu Evi pentingnya sebenarnya pentingnya buku paket sebagai sumber belajar juga sebenarnya seperti itu salah satunya. Nah, mungkin harapan dari pengawas itu kemarin adalah Bu Evi dapat menggunakan buku paket tersebut sebagai memasukkannya sebagai salah satu sumber belajar gitu, yang memang Bu Evi sudah bagus sumber belajarnya, sudah dari internet, pakai media-media yang lain gitu. Tapi ya itu ternyata buku paket itu adalah termasuk sumber belajar juga. Iya ya Bu ya, saya juga nggak kepikiran ya Bu ya. Iya kan selama ini menurut saya ada beberapa siswa yang kan berbagai macam siswa itu memiliki gaya belajar masing-masing ya Bu ya gitu. Jadi saya mencoba untuk memakai metode gitu, beberapa metode untuk agar mereka bisa mengikuti sesuai dengan gaya belajar mereka, minat bakat mereka seperti itu. Oke, jadi kira-kira nih Bu Evi, setelah Bu Evi bercerita seperti ini kepada saya, bagaimana sih perasaan Bu Evi? Perasaan saya ya Bu, saya sudah terus terang sudah merasa tenang ya Bu, agak tenang, istilahnya apa yang saya pendam saya merasa tidak nyaman itu sudah terungkap ya Bu ya. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu, suatu hal yang membuat saya merasa resah ya Bu ya, sekaligus kepikiran terus, bahkan sampai di rumah pun saya masih kepikiran gitu, jadi ke bawah jadi saya kadang-kadang suka jadi emosi seperti itu Bu, karena pekerjaan saya ya saya bawa ke rumah gitu. Kira-kira nih Bu Evi, apa nih yang masih mengganjal di hati Bu Evi, yang membuat Bu Evi resah itu apa? Ya sebetulnya yang membuat saya resah itu ini ya Bu, karena pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya gitu Bu. Jadi kepala sekolah saya itu jadi menegur juga ya Bu. Seperti itu. Oke, jadi takutnya jadi masalah di kemudian hari seperti itu. Oke, baik. Jadi jika boleh saya menyimpulkan, jadi Bu Evi ini sebenarnya ingin membuat perubahan di kelas, ingin tidak harus berpacu dengan buku paket saja, tapi dengan sumber-sumber belajar lainnya. Tapi memang ternyata buku paket itu menjadi salah satu dari sumber belajar yang memang kita harus gunakan juga Bu Evi gitu. Jadi, ketika yang membuat Bu Evi tidak nyaman kembali adalah saat supervisi itu ya Bu Evi, ya, karena memang Bu Evi tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Nah, dan ketika pengawas ini
memperingatkan, menegur Bu Evi. Ibu Evi memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas tersinggung, lalu menyampaikannya lah kepada kepala sekolah gitu ya Bu Evi ya. Iya, betul, Bu. Oke. Jadi menurut Bu Evi, menurut saya sih ya Bu Evi ya, untuk masalah ini Bu Evi bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja sebenarnya itu Bu. Iya. Jika nantinya misalkan Bu Evi dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, itu Bu Evi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Evi. Dan saya yakin sekali pasti beliau itu nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Bu Evi dalam praktik belajar mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya, Bunia, mudah-mudahan. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu kira-kira nih Bu Evi, apa rencana Bu Evi selanjutnya nih ke depannya? Ya, saya berniat untuk menemui beliau Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi gitu, seperti itu Bu. Oke, itu rencana yang bagus sekali Bu Evi. Jadi Ibu Evi akan menemui kepala sekolah ya Bu Evi Iya. ya. Oke, baik. Lalu kira-kira Bu Evi kapan nih bertemu dengan kepala sekolah nih? Ya, saya berencana berencana juga ingin menemui pengawas itu Bu. Pengawas gitu. tersebut Bu. Saya juga ingin meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar saya kemarin. Saya berharap kedepannya saya bisa mulai menggunakan buku paket ya Bu ya, sebagai bahan referensi. Kemudian di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik. Oke, baik. Terus kemudian Bu Evi bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu nih? Ya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku paket sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar yang lain pun saya akan gunakan dan karena menurut saya siswa tuh sudah merasa nyaman dengan sumber-sumber belajar yang lain yang saya gunakan selain buku paket Bu, seperti itu. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali langkah-langkah penyelesaiannya Bu Evi nih. Ibu sudah sangat bagus gitu. Saya setuju sekali dengan ide-ide yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi gitu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Evi. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Kira-kira sudah lega belum sekarang nih? Alhamdulillah. Sudah ya? Agak lega Bu, alhamdulillah. Oke, sudah Syukur. lega ya. Nah, terus dari yang sudah Bu Evi rencanakan tadi, komitmen apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Kira-kira ada batas waktu deadline-nya nggak nih? Untuk hal tersebut saya secepatnya akan melakukan eksekusinya Bu. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku paket, seperti itu Bu. Oke, iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dari siapa nih Bu dukungannya? Dukungan terkait masa ini ya Bu. Iya, ya, benar sekali. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sesama guru, kemudian sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, seperti itu Bu. Oke, benar sekali. Jadi itu ide yang sangat bagus sekali Bu Evi. Semoga semuanya itu dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan hati senang, dengan wajah yang ceria seperti biasanya gitu, dan tidak lupa tenang dan nyaman ya Bu. Iya, amin. Aktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu atas waktu ya Bu ya, dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega gitu ya Bu ya. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk murid-murid kita, seperti itu ya Bu. Nah, Ibu Evi, tetap semangat Ibu, tetap Sama-sama, menjadi Ibu. diri Ibu Evi sendiri. Iya, Gitu. terima kasih Bu Nia. Baik, sama-sama.
Sampai ketemu Bu Evi. Ya, Pak. Bagaimana tadi proses ya coachingnya Bu? Alhamdulillah Pak, proses coaching tadi berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. dengan baik ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Baik. Setelah proses coaching tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana? Oke, jadi yang sudah saya lakukan itu saat proses coaching barusan ya Pak, yang tadi itu insya Allah saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya saya menanyakan identifikasi masalahnya apa, lalu rencana tindakannya apa, dan yang terakhir adalah rencana apa, aksinya apa gitu kepada coach tadi Pak. Dan tanggung jawabnya juga sudah saya tanyakan, jadi memang insya Allah urutan dari tirta tersebut sudah saya lakukan. Luar biasa ya. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirtanya ya. Nah, saya amati nih Bu ya. Ibu melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Bu, itu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang berarti Ibu ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot ya. Nah, jadi itu dari pengamatannya, jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching. Nah, kemudian nih ya, mudah-mudahan kedepannya ya Ibu makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi ya untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching ke depannya itu, saya ingin memahami lagi ya Pak, apa itu alur tirta yang sebenarnya. Jadi saya ingin apa ya, proses coaching ini menggunakan alur tirta dengan sebaik-baiknya. Saya lebih memahami lagi terkait alur tirta tersebut, dan pada saat melakukan proses coaching itu saya bisa menjadi lebih baik lagi lah Pak, intinya seperti itu. Ya. Wow, luar biasa sekali ya Ibu ini ya. Nah, akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu ya. Iya, benar. Oke, siap. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Amin. Baiklah Bu, terima kasih ya sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur tirta. Dan saya akhiri untuk kegiatan proses tahap observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.